Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah dari kelas D. Di video kali ini saya akan merangkum atau menyimpulkan apa saja yang saya dapatkan dari mata kuliah pendidikan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh di pertemuan pertama hingga terakhir. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar tentang apa itu hakikat pendidikan. Nah, secara akademik, pendidikan dipahami sebagai proses sadar dan terencana untuk mengembangkan manusia secara utuh. Proses ini mencakup 4 dimensi utama, yaitu individual, sosial, moral, dan religius. Yang dimana keempat dimensi utama ini bersama-sama membentuk pribadi yang mandiri, berkarakter, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk membentuk identitas dan kemanusiaan. Nah, agar tujuan tersebut dapat dicapai, pendidikan memerlukan fondasi teoritis yang kuat. Landasan filosofis memberi arah nilai dan tujuan hidup. Landasan sosiologis memastikan pendidikan responsif terhadap dinamika masyarakat. Landasan kultural menegaskan pentingnya karakter dan budaya bangsa, dan landasan psikologis membantu menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan kognitif serta emosional peserta didik. Nah, keempat landasan ini saya pandang bekerja melalui 3 asas pokok, yaitu Tuturi Handayani, prinsip belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian belajar. Yang dimana 3 asas pokok ini secara kolektif menegaskan perlunya pendidikan yang berkelanjutan dan berpusat pada peserta didik. Nah, untuk memahami bagaimana pembelajaran berlangsung, saya merujuk pada berbagai teori belajar. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku sebagai konstruktivisme sebagai indikator belajar. Kognitivisme memusatkan perhatian pada proses mental internal. Konstruktivisme memandang peserta didik sebagai pembangun makna yang aktif, dan humanisme menekankan pengembangan potensi personal secara optimal. Di sisi lain, kerangka filosofis seperti perennialisme, esensialisme, dan progresivisme turut membentuk orientasi kurikulum dan strategi pembelajaran, mulai dari penekanan pada nilai-nilai abadi hingga pendekatan berbasis pengalaman. Dalam perspektif ekologi pendidikan, saya melihat bahwa proses pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ketiganya bekerja sebagai lingkungan yang saling melengkapi untuk menganalisis lintas lingkungan ini secara ilmiah. Psikologi pendidikan berperan dalam memahami perilaku serta kebutuhan belajar peserta didik, sedangkan sosiologi pendidikan membantu melihat sekolah sebagai institusi sosial dan memastikan pendidikan berlangsung relevan dan adil. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional berlandaskan Undang-Undang Sisdiknas yang menekankan kompetensi dan karakter. Namun, saya melihat sejumlah tantangan besar yang masih harus diatasi. Kesenjangan yang diantaranya kesenjangan kualitas antar daerah dan perkotaan tetap signifikan, sementara kebutuhan akan pendidikan inklusif semakin mendesak. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menyimpulkan 3 fokus utama, yaitu peningkatan kualitas guru. Saya menyimpulkan 3 fokus utama. 1. Peningkatan kualitas guru melalui perkembangan profesional berkelanjutan. 2. Penyesuaian kurikulum dengan keterampilan abad kedua, serta percepatan digitalisasi pendidikan untuk memperluas akses. Pada akhirnya, pendidikan, kita bisa memandang pendidikan sebagai investasi fundamental bagi masa depan bangsa. Dengan memahami fondasi, teori, dan tantangan yang ada,
Saya percaya bahwa sistem pendidikan dapat dirancang menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Mungkin itu saja dari yang dapat saya simpulkan dan pahami dari seluruh pertemuan mata kuliah pengantar pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.